Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrar Mufiha dan merupakan salah satu dari pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, jadi saya akan memperkenalkan terkait daerah asalku. Namun sebelum itu, karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak tahu. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Asrar Mufiha, kerap dipanggil Anim, Mufliha atau Muf. Saya merupakan mahasiswa yang berasal di Universitas Muslim Indonesia, tepatnya di Makassar. Mahasiswa di jurusan Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi kesehatan lingkungan. Nah, di kampus sendiri saya lumayan aktif di beberapa organisasi, baik di luar kampus ataupun di dalam kampus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kenali terkait daerah asalku. Jadi domisiliku saat ini adalah di Makassar, namun sebenarnya asalku bukan di Makassar, tapi ada sebuah daerah yang dikenal sebagai Kota Kelawar atau Kota Batman. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, daerah itu biasa disebut sebagai Kota Kelawar karena kalau kalian ke sana, kalian tuh bisa menjumpai banyak sekali kelawar. Misalnya di daerah kota sana, itu di pohonnya itu banyak sekali kelawar yang bergelantungan. Ya, atau tidur karena masih pagi. Kalau malam dia berkeliaran. Ya, seperti itu. Jadi daerah asalku adalah di Sopeng. Oke, jadi sedikit disclaimer. Jadi sebenarnya saya tuh asalnya dari Sopeng, cuma dari kecil itu sudah di Makassar. Jadi saya sedikit mencari tahu informasi terkait tradisi dan lainnya itu melalui orang tua saya dan juga kakak saya. Jadi mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya juga berusaha untuk searching di Google terkait informasi tersebut. Yang pertama, ada tradisi yang namanya Mapa Dendang. Nah, jadi Mapa Dendang ini merupakan sebuah pesta tani. Ya, pesta tani. Yang dimana ini diselenggarakan ketika para petani itu sudah panen, yaitu padinya. Maka diselenggarakan hal tersebut. Kenapa? Hal itu sebagai wujud kesyukuran kepada Sang Pencipta atas rezeki berupa limpahan hasil padi yang diperoleh. Jadi apa yang dilakukan? Yaitu adanya tari-tarian Mapa Dendang itu sendiri dengan menumbuk menumbuk alu kosong. Dan begini videonya. Kemudian yang kedua, ada namanya sebuah tradisi Madoja Bine. Madoja itu artinya begadang. Hal ini dipercaya bahwasanya ritual dilakukan sebelum menanam di sawah agar padi tumbuh subur dan kelak hasil panen melimpah dan berhasil. Jadi mereka melakukan tradisi ini sebelum menanam benih padi tersebut. Jadi malamnya itu mereka begadang dan ada disajikan makanan-makanan tersebut. Ya, makanan. Dia begadang sampai pagi sebelum mereka menanam benih tersebut. Tuh, tradisi Madoja Bine. Kemudian yang ketiga ada namanya tradisi Mabaca Doa atau Mabaca-baca. Jadi hal ini masih ada sampai saat ini. Biasa jika saya pulang kampung itu masih tetap dilakukan, yang dimana Mabaca-baca atau membaca-baca, ini namanya membaca-baca doa. Ya, doa disambungkan doa seperti hal lainnya gitu. Kayak surah-surah misalnya, saya kurang mendalam tapi masih mengarah ke ayat-ayat seperti itu. Nah, kegiatan ini diartikan sebagai membaca doa di hadapan hidangan makanan yang masih dilestarikan hingga kini, seperti dilakukan pada hari-hari besar, misalnya Lebaran dan lain sebagainya. Misalnya sudah Lebaran nih. Nah, mereka itu siap-siap menyajikan makanan di sebuah baki, ada namanya baki besar. Nah, itu baru mereka panggil pembaca doa tersebut. Tapi ini sebenarnya juga sebagai salah satu bentuk silaturahmi sih, karena jika banyak makanan tersebut, biasa para tetangga atau
sanak saudara itu akan datang ke rumah, apa sih namanya, kayak silaturahmi begitu, terus kita makan bersama. Selain untuk rasa syukur dan juga sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat di sana. Keempat, ada namanya Mendre Bola Balu. Mendre artinya naik, boleh itu artinya rumah, baru itu artinya baru. Jadi naik rumah baru. Nah, kegiatan ini masih ada sampai sekarang, yang dimana tujuan ini sebagai mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas berkat, rahmat, dan taufik-Nya. Ya, intinya seperti rasa syukur mereka mempunyai rumah baru tersebut. Kalau terkait kegiatannya, biasa tetap ada kayak baca doa gitu. Terus biasa juga ada namanya Barasanji. Ya, Barasanji juga itu masih terkait baca doa. Intinya nanti banyak makanan dihidangkan, terus ada satu yang membaca doa tersebut, baru kita ikut di sana. Kalau sudah membaca, makan. Intinya itu Mendre Bola Baru, merupakan tradisi di Sopeng. Nah, berbicara terkait tradisi atau adat di Sopeng, di sana juga tuh mempunyai tempat-tempat wisata atau ikonik di sana. Salah satunya itu yang terkenal atau kalian bisa lihat kalau berkunjung di sana, apalagi di kotanya, itu namanya Villa Juliana. Jadi Villa Juliana itu merupakan bangunan yang telah berusia ratusan tahun, yang merupakan bangunan peninggalan bangsa kolonial Belanda dan didirikan sebagai bentuk persembahan kepada Ratu Juliana yang merupakan putri mahkota kerajaan Belanda. Jadi ya, itu adalah bangunan Belanda yang masih kokoh berdiri di sana dan menjadi sebuah tempat wisata sih kalau orang berkunjung ke sana, karena masih sangat bagus dan baik dan sangat unik menurut saya tempatnya. Bangunannya itu sangat unik. Yang kedua adalah Masjid Raya Sopeng, yang dimana kenapa ini menjadi sebuah ikonik, karena bangunannya itu cukup unik, yang dimana itu catnya warna putih, tapi kalau malam itu dia berwarna-warni. Kenapa? Karena ada pancaran dari lampu, pantulan dari cahaya tersebut menjadikan warna dari masjid itu menjadi sangat indah dan menarik dan cukup besar juga. Ketiga, ada tempat wisata yang namanya Permanda Air Panas atau Leja. Jadi Permanda Air Panas Leja merupakan sumber mata air panas alami dengan kandungan belerang yang cukup tinggi, yakni sekitar 1,5%. Yang dimana Permanda Air Panas ini lokasinya berada di kawasan hutan lindung, yang membuatnya memiliki panorama alam yang sejuk serta menenangkan. Ya, bisa dibilang lokasinya cukup area yang masih banyak pepohonannya, tapi lokasinya itu masih bisa ditempuh karena jalanannya bagus. Ya. Keempat, Rumah Adat Somareo atau Bola 100. Bola artinya rumah, 100 artinya 100. Jadi Rumah Adat Somareo juga dikenal sebagai sebutan rumah dengan 1000 tiang. Jadi itu bentuknya seperti rumah panggung, kemudian banyak sekali tiang-tiangnya yang sampai 100 gitu. Bangunan tradisional ini sekarang berfungsi sebagai museum dengan berbagai koleksi barang antik baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi ya, saya pernah berkunjung di sana, dan di sana itu banyak sekali barang-barang pusaka dan lain sebagainya. Ya, sangat direkomendasikan bagi kalian untuk ke sana untuk mengenal terkait sejarah-sejarah di Sopeng. Ya, jadi itulah tempat wisata serta tradisi di Sopeng tersebut. Bagaimana? Penasaran? Tertarik? Silahkan berkunjung ke sana, ke Sopeng, karena sangat unik dan ya seperti ciri khasnya di sana banyak sekali kelawar. Dan jika kalian ingin melihat langsung, silahkan berkunjung. Dan terima kasih.